Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan channel Dukun Mobil Nono. Kali ini kita membahas tentang suara berisik pada kaki-kaki pada mobil Avanza atau Xenia, Ras, Terios, dan sebangsanya. Langsung saja pada akar permasalahannya. Boljuwen seperti ini sangat berpengaruh terhadap suara. Boljuwen ini tidak boleh kocak sama sekali. Apabila kocak, dia akan berbunyi kletek-kletek-kletek pada jalanan yang keriting. Juga stabilizer. Stabilizer ini juga sangat menentukan suara. Ini juga tidak boleh kocak. Kalau kocak sedikit, dia juga pasti akan berbunyi pada jalanan yang tidak rata. Berikutnya adalah rack end dan tirot. Reken ini tidak boleh kocak sama sekali. Kalau dia sampai kocak, dia pasti akan berbunyi. Kocaknya seperti ini kerusakannya. Nah, kocak yang seperti ini apabila kendaraan di jalan pada jalan yang kasar dan jalanan yang seperti jalan markadam, dia akan berbunyi. Bunyi seperti gledek-gledek dan itu sangat mengganggu sekali. Stabilizer seperti ini walaupun bisa digerak-gerakkan dengan tangan, ini kan bisa geleng-geleng, tapi ini tidak boleh kocak sama sekali, karena ini kalau kocak akan bunyi. Stabilizer ini menghubungkan gerakan roda kiri dan roda kanan secara paralel, jadi dia berguna untuk stabilizer. Maksudnya stabilizer itu dia berguna agar kendaraan tidak akan miring atau rolling pada saat dipakai belok pada kecepatan tinggi. Pada link stabilizer ini ada karet penyangga, ini harus nggak kocak. Kalau kocak dia akan bunyi ketukan-ketukan karena dia menempel pada sasis. Bushing lower arm, ini bushing lower arm, pastikan dia masih baik dan tidak pecah. Jadi karet-karet ini kesemuanya harus diteliti, jangan sampai ada yang pecah, jangan sampai ada yang rusak. Jadi kalau ada yang rusak dia juga harus diganti. Rusaknya stabilizer itu seperti ini. Apabila ini digerak-gerakkan sudah sangat enteng, itu menandakan dia sudah rusak. Pada tingkat yang lebih parah dia akan kocak. Jadi kalau sudah enteng sekali ini pasti nggak lama lagi dia akan kocak. Jadi walaupun belum kocak ini perlu diganti. Shock breaker atau sekok. Sekok biasanya kalau rusak dia ditandai dengan kebocoran. Selagi dia tidak bocor berarti kebanyakan sekok itu masih berfungsi dengan baik. Kerusakan sekok yang paling umum biasanya selain suara. Kalau suara biasanya kerkut-kerkut gitu kalau sekok. Kalau pada waktu jalan dipakai jalan kencang dia akan limbung karena dia tidak mampu meredam getaran pada suspensi, pada pegas. Kalau kita melepas tirot, biasakan kita menggunakan alat yang khusus. Jangan kita biasakan melepas tirot menggunakan palu. Walaupun tirot bisa terlepas dengan palu, tapi itu akan melukai knuckle arm dan membuat pekerjaan jadi tidak sempurna. Jadi gunakanlah alat yang sebenarnya biar pekerjaan menjadi lebih rapi dan meyakinkan. Selanjutnya ini pada kaliper. Kaliper itu kalau kocak juga bisa akan berbunyi. Kaliper kocak itu biasanya yang sering terjadi pada pada asnya yang masuk ke dalam ini, pada lubang ini biasanya kocak. Juga kampas rem ini juga tidak boleh kocak. Kalau kocak dia juga akan berbunyi. Ada kalau kaliper kocak itu begini. Nah, ini
Kalau seperti biasanya kalau kocak ini akan simbol suara kretek 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 gitu. Kalau dipakai pada jalan yang tidak rata akan bunyi dia. Jadi ini harus diperiksa juga. Selanjutnya adalah plat disc brake. Yang sering terjadi dia biasanya hilang. Kalau plat ini kadang kalau mobil-mobil yang agak lama biasanya hilang. Nah, kalau hilang nggak ada ya juga akan bunyi seperti ini platnya. Ya, kalau nggak ada dia juga akan bunyi. Kadang ini sudah pecah atau rusak, jadi ini harus diganti kalau emang itu nggak ada. Oh iya, ada yang kelewatan. Ini namanya join setir. Join setir ini bisa rusak. Rusaknya biasanya kocak. Dia akan kerasa pada roda kemudi bila dipakai pada jalanan keriting. Jadi seperti ada ketukan-ketukan itu pada roda kemudi kalau dia rusak. Bentuknya seperti crash join pada poros propeller, tapi ukurannya saja yang lebih kecil. Jadi kalau rusak ini wajib diganti. Berikut ini adalah harga spare part dari mobil yang saya sebutkan tadi. Jadi supaya teman-teman semuanya bisa menganalisa atau mengira-ngira biaya dari perbaikan mobil tersebut. Ini dari Tokopedia ya. Jadi ini saya screenshot dari Tokopedia. Biasanya harga pasaran dan harga di online itu tidak terlalu jauh perbedaannya. Jadi di sini kita bisa buat patokan berapa kira-kira nanti habisnya kendaraan kita. Terima kasih.